Lebih jauh kitab Wahyu bilang begini, bukan saja waktu engkau ketok pintu aku buka, tetapi aku akan tinggal bersama denganmu. Bahasa Indonesia bilang begini, maka Yesus akan masuk dan makan bersama dengan kita. Terbatas kan artinya kan? Makan. Tapi kalau kita pelajari di bahasa yang lebih lain, terjemahan-terjemahan yang lain, ternyata makan Yesus itu bukan makan yang dimaksudkan itu bukan makan pagi, bukan makan snack, bukan makan tom yum, maksud saya bukan makan yang sebentar, bukan pakai breakfast, bukan pakai lunch, apalagi last supper, no. Kata makan yang digunakan itu adalah mengacu kepada budaya waktu kita Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Kata makan yang digunakan ada dine, I will dine with thee. Aku akan menikmati makan malam bersama dengan engkau. Apa bedanya makan malam dengan makan pagi dan makan siang? Kalau bagi kita sama aja Pak ya, sama-sama enak seperti itu ya. Ada perbedaan. Saya sudah pernah khotbahkan ini tahun 2007, 2008 ya. Waktu saya makan dengan keluarga orang Perancis, saya baru tahu kalau makan itu lama bagi mereka ya. Orang Jepang kalau minum teh kan sopan. Kalau kita kali Pak minum teh botol Pak. Budayanya beda. Ternyata waktu Yesus menyampaikan, waktu Rasul Yohanes menulis pewahyuan tentang I will dine with you, dia bukan cerita tentang makan yang sekedarnya, dia cerita tentang makan malam. Nah, kalau kita pelajari culture yang ada waktu itu, makan malam bagi orang waktu itu adalah makan di mana mereka bercengkerama, di mana mereka fellowship. They spend 2-3 hours to finish all the food. Eating, talking, drinking, talking, eating. Ya. Saya masih ingat waktu saya ke Laos, ke Vietnam ya, ke Vientiane mas saya. Saya pikir ini kan orang bule kan, oh iya. Tiba-tiba datang tomat dengan ada toppingnya apa gitu. Saya bilang, oh, tidak makan nasi mereka. Orang Perancis, ya. Saya orang Indonesia makan nasi. Waktu masih makan nasi Pak, ya. Sekarang sudah bertobat. Maksudnya makan nasi juga, cuma lebih sedikit nasinya begitu ya. Saya makan, saya pikir saya lapar sekali, ya. Ya sudah saya makan 4 biji lah. Pakai roti garlic, waduh enak banget, pas maknyos. Saya pikir selesai makan malamnya. Datang sup, oh supaya lancar nelannya pakai sup, makan sup lagi. Tiba-tiba datang sayurnya, loh kok ada sayurnya? Terus mereka makan sayur aja, loh. Oh saya pikir mungkin supaya sehat, serat-serat, ya. Makan serat supaya sehat pencernaan. Tiba-tiba datang ikan, loh kok datang ikan lagi? Terus saya tanya, masih ada? Oh, masih ada Pak. Oh gitu ya. Coba kasih tahu dari awal. Jadi saya makan yang asam-asam itu sedikit saja gitu. Dan singkat cerita, datanglah terakhir nasinya. Saya bilang, bagaimana makan nasinya? Langsung makan aja mereka bilang. Oh, inilah cara makan yang salah saya bilang. Besoknya saya latih anaknya makan seperti saya makan. Tak campur semua, tak gaduh. Pak, saya bilang enak makannya. Anaknya begini. Tapi saya mau kasih tahu, kami start makan jam 7, selesai makan jam 10. That time, I learned a lot of things about dine. Bapaknya mulai tanya, how is your school? How is everything? Mami, anything? Cerita. Istrinya tanya, gimana? How is the office? Cerita. Jadi waktu makan tuh mereka cerita. Oh, this is the meaning. Waktu Tuhan bilang, I will dine with you. Jadi bukan cuma makan cepat-cepat, bye-bye, goodbye, no. Tapi makan cerita, curhat. Yesus cerita hatinya, kita cerita hati kita. Itu bicara tentang keintiman. Katakan amin. Dengar baik-baik. Kalau kita cuma baca logos, kita tidak ngerti. Tapi kalau logos dibukakan, yaitu menjadi pewahyuan, tiba-tiba kita mengerti, oh, maksudnya ini. Oke lanjut, yang ketiga, supaya jangan lama di sini. Ya, nah. Rahasia yang dibuka itu, banyak rahasia yang dibuka, tapi belum tentu rahasia itu stir up hati kita. Tiba-tiba menggerakkan hati kita, tiba-tiba membangkitkan sesuatu yang namanya iman percaya. Nah, dari pewahyuan demi pewahyuan demi pewahyuan yang dilepaskan dari mimbar ini, dari mimbar FA kita, dari mimbar doa puasa kita, dari berbagai macam media yang kita pelajari, yang kita dengar. Saya percaya ada beberapa pewahyuan yang tiba-tiba menyentak hati kita. Nah itu namanya pewahyuan, namanya rema. Sesuatu yang dihidupkan bagi kita. Rahasia dibukakan, tiba-tiba rahasia itu hidup. Oh, ini rupanya maksud Tuhan.
Rema adalah firman logos yang dihidupkan. Jadi logos itu harus berubah jadi rema. Nah, rema ini macam-macam. Teguran, nasihat, peneguhan, apalagi janji, dan lain sebagainya. Nah, sebagian daripada rema itu yang sifatnya janji menjadi nubuatan. Saya simpulkan demikian. Nubuatan adalah rema yang mengarahkan langkah hidup kita di masa kini untuk bergerak ke depan, membawa umatnya masuk dalam rencana Tuhan. Jadi rema itu, kalau dalam bahasa yang lebih bagus orang pakai, nubuatan itu dalam bahasa yang lebih bagus hari-hari orang pakai kata visi, ya, visi, sesuatu yang jauh di depan. Nah, nubuatan adalah rema yang memimpin kita, yang menuntun kita untuk hidup setiap hari masuk dalam kegenapan rencana Tuhan. Jadi nubuatan berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Kalau Bapak Ibu bayangkan kereta api dari Bandung ke Jakarta, ada banyak cara, rute yang bisa kita tempuh. Ada banyak daerah-daerah yang kita bisa bikin rel kereta apinya untuk sampai ke Bandung. Tapi dari sekian banyak rel yang ada, dari sekian banyak cara jalan yang ada untuk sampai ke Bandung, dari Jakarta, dari Gambir, ada satu cara yang khusus, yaitu rel kereta api yang telah dipantek, yang dibuat supaya membawa kita dari Gambir sampai kepada stasiun Hall di Bandung. Oke? Dari begitu banyak cara transportasi untuk kita sampai dari Jakarta sampai ke Bandung, khusus kereta api telah dibuat satu rel yang membawa, yang pasti akan mengarahkan kereta api dari Gambir Jakarta. Semoga yang Sumatera mengerti lah Gambir itu apa ya. Dari Gambir Jakarta sampai ke stasiun Hall di Bandung. Oke? Nubuatan itu seperti rel itu. Sesuatu yang mengarahkan kita untuk bergerak ke depan. Sampai kita mencapai maksud Tuhan. Ya? Saya lanjutkan. Dengar baik-baik beberapa hal yang saya sampaikan. Kejadian dari penggenapan nubuatan bisa berbeda. Bisa berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Jadi bagaimana caranya Tuhan menggenapi nubuat itu bisa berbeda. Mungkin kita pikir begini, tapi enggak. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara. Namun pasti membawa penggenapan janji Tuhan dan pasti memberkati umatnya. Roma 8:28. Coba baca, Pak. Ada Pak ayatnya? Saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan pagi hari ini. Roma 8:28. Ayo, cari Alkitabnya masing-masing. Yang sudah ketemu, mari kita baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi nubuatan itu bertanggung jawab untuk menggenapi Roma 8:28 ini. Yang pertama, ya. Ada beberapa contoh. Sebagai contoh, ya. Kadang-kadang nubuatannya bagus, tapi kok Pak, saya tuh terima nubuatan, Pak. Ada seorang hamba Tuhan doain saya melepaskan nubuatan firman Tuhan bagi saya, dan itu membuat saya beriman, saya percaya, saya menantikan penggenapan janji Tuhan. Tapi kok kenyataannya berbeda, Pak. Ya. Berbeda dengan apa yang dijanjikan, yang saya dengar itu, dengan yang saya alami sekarang itu kok berbeda, Pak. Apakah itu nubuatan atau dia buat-buat, Pak? Wah, kita mulai bertanya. Nah, dengar baik-baik ya. Saya kasih contoh. Yusuf di Kejadian pasal 37, dia terima nubuatan lewat mimpi. Dia diberikan Tuhan satu nubuatan lewat mimpi. Memang Alkitab tidak mencatat secara detail, tapi dengar baik-baik. Dari kecil, Yusuf itu sudah menjadi anak sulung bagi Yakub. Jadi nggak heran kalau Tuhan bicara kepada anak sulung. Kenapa dia sulung, bukan Ruben yang pertama? Karena Ruben itu bukan anak dari istri yang disayangi oleh Yakub. Jadi bagi Yakub, anak sulung itu adalah Yusuf. Ya. Nah, makanya saya percaya Yakub banyak mengajar Yusuf, banyak mendidik Yusuf, banyak menceritakan tentang bagaimana Tuhan baik kepada dirinya, dan itu membangkitkan iman daripada Yusuf. Nah, di pasal 37 dikatakan dia terima nubuatan lewat mimpi. Oke. Bapak Ibu ingat apa nubuatannya? Halo, masih ingat nubuatannya apa? Bagaimana matahari, bulan, dan 12 bintang
sujud kepada dia, bagaimana berkas-berkas saudaranya menyembah kepada berkasnya dan lain sebagainya. Saya mau tanya, setelah dia mendapat nubuatan dan menceritakan nubuatannya, apakah setelah itu Yusuf langsung hidupnya bahagia? Alkitab mencatat dia menderita. Ya. Dari Kejadian 37, baru Kejadian pasal 41 Tuhan menggenapi nubuatan mimpinya. Ya, saya baca. Di Kejadian pasal 1 ayat 57, juga dari seluruh bumi datanglah orang-orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Maka Allah telah menyuruh aku, Kejadian 45 ayat 7 dan 8, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bahkan di Kejadian 50 ayat 20 dikata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf bicara kepada saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia terima mimpi jadi penguasa, jadi orang yang memiliki otoritas yang luar biasa. Bahkan dikatakan bagaimana dia menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi untuk nubuatan ini sampai kepada penggenapannya, maka Yusuf mengalami penolakan, mengalami aniaya, mengalami pengusiran, mengalami sumur, mengalami penjualan sebagai budak, mengalami pemfitnaan, mengalami penjara, mengalami dilupakan, mengalami nggak dianggap, dan lain sebagainya. Tapi dengar baik-baik, karena Tuhan yang berjanji, maka dengan satu dan lain cara Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita semua. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin kita bilang, Pak, keadaannya makin worse, Pak, makin worse, getting worse. Sedangkan nubuatan yang kuterima itu dahsyat, Pak. Dengar baik-baik. Setia saja. Yusuf setia. Dan waktunya selesai, waktunya sudah genap, Tuhan lakukan dengan ajaib. Pernah Yusuf berpikir waktunya akan tiba. Waktu kapan? Waktu juru roti dan juru minum di penjara. Ya, Yusuf bantu untuk menolong mereka. Dan Yusuf bilang begini, kamu kok udah naik lagi, ingat aku ya, jangan lupa. Hopeng, konco. Ya, apa yang terjadi? Sampai 2 tahun Yusuf dilupakan. Ya, kita nggak perlu bantu. Jangan bantu Tuhan. Waktu kepompong itu bertumbuh, biarkan kepompong itu bertumbuh sampai dia keluar menjadi kupu-kupu. Kalau bapak ibu bantu kepompong untuk jadi kupu-kupu, mungkin dia keluar, tapi nggak bisa terbang karena sayapnya nggak punya kekuatan. Ya, jadi kejadian dari penggenapan nubuatan bisa berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Makanya saya khotbahkan di awal bulan September yang lalu, bahwa apa yang dipikirkan oleh manusia seringkali berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Petrus mengalami demikian, sampai Tuhan marah, sampai Tuhan bilang, you against me. Ya, jangan coba-coba untuk merancang cara Tuhan menggenapi nubuatannya atas hidupmu, tapi izinkan dia menggenapi. Dan marilah kita setia, berharap, dan menunggu Tuhan menggenapi nubuatannya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, demikian juga dengan Daud. Kalau kita baca tentang Daud, ya, Daud ditolak oleh keluarganya, Daud tidak dianggap. Tapi apa yang terjadi? Sudah gak dianggap, gak diajak makan, tapi Tuhan baik, Tuhan angkat dia. Samuel bilang, Isai, anakmu sudah habis, gak ada lagi? Oh, masih ada yang kecil di belakang. Loh, kok gak diajak? Masih ingusan lah. Ya. No. Samuel bilang, panggil dia. Kalau dia belum datang, kita tidak mulai makan. Apa yang terjadi? Waktu Daud dipanggil dan dibawa ke depan Samuel, Tuhan bilang, Samuel, ini orangnya, urapi dia. Hari itu dikatakan, di hadapan saudara-saudaranya yang suka ngenyek Daud, yang suka menganggap remeh Daud, Tuhan melepaskan nubuatannya. Daud, engkau akan menjadi raja bagi Israel. Engkau akan menggantikan Saul. Di depan mata saudara-saudaranya dan banyak orang. Saya mau tanya, apakah besok Daud langsung jadi raja? No. Hampir 17-18 tahun Daud hidup dalam pelarian. Karena dia dari orang yang sangat disukai menjadi most wanted man di Israel waktu itu. Dari orang yang sangat dikagumi menjadi buronan negara, enemy of the state, ada filmnya. Ya. Menjadi musuh publik. Ya.
Mungkin Daud pikir, Tuhan salah mungkin Tuhan ya. Kok